Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu mata kuliah Teknologi Proses Oleh Pangan yang berjudul Modul Es Krim. Masuk ke tujuan praktikum, yang pertama, diversifikasi produk olahan susu, meningkatkan nilai ekonomi susu. Kedua, memahami proses pembuatan es krim dan mengenal bahan-bahan dasar dalam pembuatan es krim. Yang ketiga, melakukan pembuatan es krim sederhana. Berikutnya, untuk tinjauan pustaka, es krim merupakan produk yang berasal dari olahan susu dan mempunyai tekstur semi padat dan kontinu dalam keadaan beku. Es krim merupakan sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan adonan es krim atau campuran susu, lemak hewani atau nabati, gula dengan menggunakan stabilizer. Es krim adalah produk beku yang diperoleh dari susu atau produk susu atau campuran yang sebagian lemak susu diganti dengan lemak nabati. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat es krim yaitu susu, pemanis, penstabil, pewarna, perisa, dan telur. Salah satu bahan yang terpenting di dalam pembuatan es krim adalah pengemulsi atau emulsifier. Emulsifier merupakan bahan yang berfungsi untuk meningkat air dan minyak. Emulsi adalah bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pencegah terpecahnya antara dua cairan yang berbeda, seperti minyak dan air. Penggunaan emulsifier yang tepat dalam pembuatan es krim dapat meningkatkan kualitas es krim. Selanjutnya masuk ke alat dan bahan. Yang pertama ada alat. Yang pertama sendok makan stainless steel. Kedua spatula silikon. Ketiga seringan teh. Keempat mixer. Kelima timbangan. Keenam kompor. Ketujuh termometer stainless steel. 8 mangkuk kaca besar. 9 panci aluminium. 10 mangkuk stainless steel. 11 cetakan stainless steel. 12 plastik whipping cream. Masuk ke bahan. Yang pertama ada 500 gram susu UHT full cream. Kedua air dingin 100 ml. Ketiga 4 butir kuning telur. Keempat 100 gram gula pasir atau gula halus. Kelima 100 gram whipping cream bubuk. Keenam garam secukupnya. 7 2 bungkus vanila bubuk. 8 100 gram bubuk coklat Van Houten. 9 ada perisa. Yang ke-10 ada es batu. Untuk skema kerjanya itu yang pertama panaskan susu dan air, lalu campurkan air panas. Selanjutnya itu siapkan whipping cream dan mixer, lalu tambahkan susu panas ke dalam campuran tersebut. Selanjutnya setelah larut masukkan whipping cream tersebut. Selanjutnya masukkan perasa tambahan seperti coklat atau dan lain-lain. Selanjutnya masukkan ke dalam mesin es krim. Selanjutnya pindahkan ke dalam kulkas dan diamkan selama seharian. Dan selanjutnya setelah 1 hari mixer kembali es krim tersebut hingga mengembang dan simpan lagi ke dalam kulkas. Dan terakhir es krim siap digunakan. Berikut hasil serologi organoleptiknya dengan masing-masing percobaan 10 panelis. Rata-rata masing-masing penilaian di 5 dan 4. Dapat dilihat di layar. Selanjutnya hasil analisa pada kadar gula. Dengan larutan direct standar 2% dengan persen break 2. Larutan standar 4% dengan persen break 3,8. Larutan standar 6% dengan persen break 6. Selanjutnya larutan standar 8% dengan persen break 7,8. Selanjutnya pada larutan standar 10% didapatkan persen break 9,8. Selanjutnya pada analisa sampel didapatkan persen break 0,2. Lanjut ke pembahasan. Praktikum ini dilakukan proses pembuatan es krim dengan variasi bahan emulsi. Bahan emulsi yang ditugaskan yaitu 2 butir telur, kuning telurnya saja, dan gelatin. Pada pengujian yang dilakukan yaitu dilakukan uji organoleptik seperti rasa, aroma, tekstur, dan warna. Kualitas es krim dipengaruhi oleh pengemulsi atau emulsifier dan susu UHT. Berdasarkan Per BPOM nomor 34 tahun 2019, karakteristik dasar dan produk es krim yaitu memiliki kadar lemak total kecil dari 5% dan total padatan susu kecil dari 5% dan total padatannya kecil dari 31%. Berdasarkan keseluruhan,
Uji yang telah dilakukan, penilaian masing-masing kriteria yaitu berada pada nilai angka 4 yang berarti suka. Merujuk pada literatur yang ada, es krim tersebut sudah layak dipasarkan karena dari beberapa panelis seperti Tendi, Satpam, maupun cleaning service menyukai es krim tersebut. Selanjutnya pembahasan. Dari beberapa panelis juga ada beberapa saran agar nantinya dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya. Namun dari hasil uji relatif tidak dapat begitu menjamin kesuksesan suatu produk, karena panelis merupakan sampel dari sekian banyaknya polusi. Tapi merujuk pada hasil uji relatif, es krim sudah diminati konsumen. Grafik di atas menunjukkan hubungan konsentrasi dari standar dengan persen-brick. Untuk mendapatkan grafik di atas dibutuhkan larutan dari standar. Larutan dari standar menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi sukrosa dengan nilai Brix yang terbaca. Linearitas kurva standar menjadi indikator keakuratan alat, di mana nilai R kuadrat yang mendekati I menunjukkan tingkat ketelitian yang baik. Berdasarkan grafik yang didapatkan, nilai R-nya yaitu 0,9991, di mana hasil tersebut sudah mendekati sehingga persamaan Y dapat digunakan untuk menghitung kadar gula pada es krim. Selanjutnya kepada kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, es krim merupakan produk olahan susu yang memiliki nilai jual dan dapat meningkatkan ekonomis. Yang kedua, proses pembuatan es krim terdiri atas bahan susu, gula, emulsifier, perasa, dan whipped cream. Yang ketiga, es krim yang dibuat sudah diminati masyarakat. Yang keempat, pengukuran Brix penting untuk mengetahui kandungan dalam es krim seperti gula, susu, dan bahan lainnya. Yang kelima, kadar Brix rendah dapat menyebabkan es krim dan lebih mudah mencair. Kadar Brix tinggi dapat menghasilkan tekstur es krim yang keras atau pembentukan kristal es yang baik. Yang keenam, persen Brix hasil praktikum analisa pada es krim yaitu 0,2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.